Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mas. Izin, perkenalkan saya Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Fauzan Mukti Marcelino, STB 4555, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Mohon maaf, Mas, saya mengganggu waktu Anda sebentar. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Etika Profesi Pemasyarakatan. Izin Mas, sebelumnya mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Izin Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzan Lutfi. Sebelumnya, perkenalkan saya Hendra Atiki. Kemudian sekarang ini dinas di Rumah Negara kelas 2 apa kalau Mas? Jawab sebelumnya terima kasih Mas atas waktu yang telah diluangkan. Di sini saya akan menanyakan kepada Mas terkait etika profesi petugas masyarakatan. Yang pertama Mas, apakah Anda mengetahui kode etik petugas masyarakatan? Sepengetahuan Mas saja. Ya, baik Mas, Mas Fauzan. Sebagai petugas pemasyarakatan, Mas Fauzan, sedari awal masuk, walaupun kami dari permasuk itu, tentu kami dibekali dengan kode etik pemasyarakatan, di mana kode etik pemasyarakatan ini tentu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor MH strip 16.k.05.02 tahun 2010. Di mana kode etik petugas pemasyarakatan itu tentu kalau kita berbicara mengenai tujuannya ada beberapa tujuan, yakni di antara ada memperprofesionalisme dan integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian melindungi hak-hak narapidana juga menciptakan lingkungan lapas yang aman. Sekian Mas Fauzan. Jawab, terima kasih. Ini Mas, saya mau tanya yang selanjutnya itu etika pegawai masyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari itu apa saja Mas? Kalau Mas tahu, boleh disebutkan Mas, pengetahuan Mas. Baik Mas Fauzan, saya izin atas pertanyaan Mas Fauzan. Berkaitan mengenai etika dari pegawai atau petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal, Mas Fauzan, telah diatur dalam peraturan ini, di mana etika pegawai pemasyarakatan ini merupakan pedoman bagi pegawai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, kemudian berintegritas, adil, dan humanis. Etika ini tentu harus dipegang teguh oleh semua pegawai pemasyarakatan tanpa terkecuali. Memang produk responsibility ini sangat berkualitas ya Mas. Izin Mas, Ya, yang terakhir Mas, ini pendapat Anda mengenai bagaimana sih pegawai pemasyarakatan yang profesional di mata Mas tuh pegawai yang profesional gimana? Izin Mas. terima kasih Mas Dan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup berat ya Mas bagi saya karena sendiri tentu menyadari masih jauh dari kata profesional itu sendiri, Mas Fauzan. Dan kalau menurut saya pribadi, pemasyarakatan yang profesional ini tentu memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Karena sebagai petugas tentu bertanggung jawab menjaga keamanan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan juga kita dituntut untuk membantu pidana dalam rehabilitasinya dan juga reintegrasinya ke masyarakat dan bahkan hukum dan aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan atau rutan. Kemudian menurut saya yang Fauzan, petugas pemasaran yang profesional ini setidaknya harus memiliki beberapa kualitas atau indikator yang bisa kita lihat di perilakunya di lapangan. Di antara ada yang cukup penting ya Mas Fauzan, di mana profesional sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Di mana kita bisa sebagai petugas bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana atau sistem peradilan pidana. Demikian Mas Fauzan. Siap, terima kasih banyak Mas atas jawaban dan eh, obrolan mengenai etika profesi pemasyarakatan kali ini. Sangat penting Mas bagi seorang petugas masyarakatan tentunya
etika profesi masyarakatan ini. Izin Mas mengingat waktu, mohon maaf atas terganggunya waktu Mas istirahat. Maaf Mas, salam sehat Mas. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Ya Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai betapa pentingnya etika dalam menjalankan tugas sebagai petugas masyarakatan. Kini kita lanjutkan, yaitu kita akan membahas dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip etika tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MTTHH garis datar 16.kp.05.02 tahun 2011 yang diterapkan dalam situasi sehari-hari di lingkungan pemasyarakatan. Mari kita simak lebih lanjut dalam segmen berikut ini. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, pegawai pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh kode etik yang mengatur pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam hal pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kita bicara tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MTTHH garis datar 16.kp.05.02 tahun 2011 yang menjadi landasan hukum yang mengatur kode etik pegawai pemasyarakatan. Yang pertama, kode etik pemasyarakatan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, yaitu terhadap pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sangat sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri yang menyebutkan bahwa kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, ataupun perbuatan pegawai pemasyarakatan. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MTHH garis datar 16.kp.05.02 tahun 2011 menyebutkan bahwa kode etik pegawai masyarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku, ataupun perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Yang kedua yaitu mengenai ketentuan umum. Dalam kode etik pegawai pemasyarakatan didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas di bidang pemasyarakatan. Ada namanya Majelis Kode Etik, yaitu sebagai lembaga non-struktural yang bertugas menegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Prinsip dalam menjalankan tugas pemasyarakatan seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya berintegritas dalam setiap aktivitas sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri. Kita bicara tentang pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri mendefinisikan pegawai pemasyarakatan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas di bidang pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri menyebutkan bahwa Majelis Kode Etik adalah lembaga non-struktural yang bertugas menegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Selanjutnya yaitu pada pasal 2 Peraturan Menteri mengatur tentang prinsip dasar dalam menjalankan tugas pemasyarakatan, yaitu seperti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berintegritas dalam setiap aktivitas. Selanjutnya kita bicara tentang Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik terdiri atas Majelis Kode Etik Pusat dan Majelis Kode Etik Wilayah. Tugas utama Majelis Kode Etik adalah menegakkan
dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu dijelaskan bahwa Majelis Kode Etik terdiri atas Majelis Kode Etik Pusat dan Majelis Kode Etik Wilayah yang bertugas menegakkan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Lalu apabila pegawai pemasyarakatan terbukti melanggar peraturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi moral. Sanksi moral ditetapkan secara tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian. Sanksi moral ini dapat berupa pernyataan secara tertutup ataupun pernyataan secara terbuka. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri yang menyebutkan dan mengatur bahwa pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi moral yang ditetapkan secara tertulis pejabat pembina kepegawaian. Apabila terbukti, maka akan dilaksanakan proses penegakan kode etik pemeriksaan terhadap pengaduan, laporan, ataupun temuan pelanggaran kode etik dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari sejak penerimaan pengaduan, laporan, atau temuan. Hal ini diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pengaduan, laporan, atau temuan pelanggaran kode etik dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari sejak penerimaan pengaduan, laporan, ataupun temuan. Dalam hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa peraturan menteri ini berlaku juga bagi petugas pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sesuai dengan pasal 28 Peraturan Menteri. Selanjutnya kita bicara pada pasal 27 Peraturan Menteri menegaskan bahwa Permenkumham ini berlaku juga bagi petugas pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Menteri menyatakan bahwa Permenkumham berlaku pada tanggal diundangkan. Maka dengan adanya kode etik pegawai pemasyarakatan ini yang diatur dalam peraturan Permenkumham tersebut, proses penegakan disiplin dan penyelesaian pelanggaran kode etik dapat dilakukan secara cepat, sederhana, adil melalui majelis kode etik. Sanksi moral dan tindakan administratif dapat diberikan kepada pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham. Dengan demikian, integritas, moral, keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan dapat terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.